Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani Rahayu. Saya dari Prodi PAIB semester 3. Saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Ulil Azmi SPDI MPDI yang berjudul tentang desain materi pembelajaran dan pengembangan persiapan mengajar. Nah, di sini juga ada beberapa materi yang akan dapat saya sampaikan. Salah satunya yaitu ada pengertian desain materi pembelajaran, cara-cara merancang dan mengorganisasikan materi pembelajaran, ada cara mendesain materi pembelajaran, dan ada juga peran, tujuan, dan manfaat dari persiapan mengajar itu sendiri. Oke, baik. Yang pertama, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, ada pengertian desain materi pembelajaran. Nah, dari pengertian di sini yaitu menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi-imajinasi, dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Nah, urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dan menyelesaikannya. Nah, dapat disimpulkan. Jadi, pengertian di sini adalah sebuah desain, yakni sebuah cara untuk memuaskan untuk membuat suatu kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar, baik, yang disertai dengan berbagai langkah-langkah yang antisipasif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi yang kedua ada merancang dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini dibuat oleh para guru untuk setiap kali pertemuan atau bisa juga untuk 4 atau 5 kali dalam pertemuan sekaligus. Nah, dalam mendesain pembelajaran ini ada beberapa unsur yang harus kita ketahui, ini sangat penting. Yang pertama itu ada tujuan instruksional, ada bahan mengajar, ada kegiatan belajar, ada metode dan alat bantu mengajar, dan evaluasi atau penilaian. Eh, di sini juga ada tahap-tahap yang harus ditempuh oleh seorang pengajar atau guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada tahap pra-instruksional, yaitu sebuah tahapan yang ditempuh pada saat memulai proses atau pembelajaran. Ialah yang pertama ada menanyakan kehadiran siswa, ada memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasai, ada mengajukan pertanyaan mengenai pembelajaran yang telah dibahas, ada mengulang-ulang secara singkat tapi mencakup semua bahan. Yang kedua ada tahap instruksional. Nah, apa sih tahap instruksional itu? Eh, tahap instruksional itu adalah tahap pemberian bahan pembelajaran yang meliputi menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, menjelaskan pokok materi yang akan dibahas, atau membahas pokok materi yang telah dituliskan. Terus ada memberikan contoh konkret pada setiap pokok materi yang telah dibahas atau menggunakan media untuk mempermudah pemahaman siswa dan ada juga menyimpulkan hasil bahasan. Nah, di sini ada tahap evaluasi yaitu yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional yang diantaranya mengajukan pertanyaan tadi kepada siswa, ada mengakhiri pelajaran dan memberitahu materi yang akan dibahas berikutnya, dan memberi tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenal hal ini lebih bebas lagi untuk untuk lebih luas lagi dibahasnya. Yang ketiga ada cara mendesain materi pembelajaran. Yang pertama itu ada mengumpulkan sebuah informasi. Nah, sebelum guru memulai pelajaran di minggu pertama di sekolah atau di dalam kelas, tentu ia melakukan persiapan-persiapan dalam beberapa aspek desain mata kuliah atau mata pelajaran. Nah, persiapan ini dapat dilakukan oleh guru yang eh, atau dosen. Nah, dalam pengumpulan informasi ini kan sebelum seorang guru memulai pelajaran tadi,
Di minggu pertama itu, eee, dalam kelas tentu ya melakukan persiapan-persiapan dalam beberapa aspek desain mata kuliah atau mata pelajaran. Nah, persiapan ini dapat dikatakan sebagai salah satu usaha pembuktian akuntabilitas profesionalisme pembelajaran seorang dosen kepada mahasiswanya yang telah memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi itu sendiri. Nah, di sini juga ada beberapa elemen-elemen yang harus disiapkan seorang dosen dalam mendesain satu mata kuliah, yaitu ada elemen materi-materi perkuliahan, elemen kompetensi atau tujuan pembelajaran atau hasil belajar, ada elemen strategi pembelajaran atau metode pembelajaran, dan elemen evaluasi pembelajaran. Di sini juga ada eh, yang kedua itu ada peta konsep. Nah, apa sih peta konsep? Peta konsep itu adalah merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang mewakili pembelajaran. Peta konsep juga dapat diartikan tampilan atau dari sebuah gambar dan bagian tentang konsep-konsep materi yang tersusun sesuai dengan tabiat ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu sendiri tanpa mengindahkan urutan atau sekuensi topik bahasa yang diinginkan. Terus di sini juga yang materi berikutnya ada peran dan tujuan desain materi pembelajaran. Nah, tujuan desain pembelajaran adalah mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi, yaitu yang bertujuan untuk yang pertama untuk siapa program ini dibuat dan dikembangkan, karakter siswa atau peserta ajar. Anda ingin siswa ini seperti apa mengajarnya, terus isi pembelajarannya juga apa yang paling baik yang nggak dapat dipelajari, strategi pembelajaran, atau bagaimana cara Anda mengukur hasil pembelajaran yang telah dicapai atau prosedur evaluasi. Nah, peran di sini yaitu peran pembelajaran di sini yaitu agar belajar dapat bermakna dan efektif, agar tersedia atau termanfaatnya sumber belajar, agar dapat dikembangkan kesempatan atau pola belajar, agar belajar dapat dilakukan siapa saja secara berkelanjutan, dan fungsi desain pembelajaran. Di sini ada manfaat. Nah, manfaat pembelajaran persiapan mengajar itu adalah perencanaan mengajar memainkan peran penting yang dapat memandu guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Nah, perencanaan mengajar dalam proses pembelajaran mengajar itu yang pertama sebagai petunjuk kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dan mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlihat dalam kegiatan. Ada juga sebagai pedoman kerja bagi setiap saat unsur, baik unsur guru maupun murid. Ada juga sebagai alat ukur efektif tindaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelemahan kerja untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja dan juga untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya tentu. Oke, dan dapat disimpulkan bahwa mendesain materi pembelajaran adalah sebuah perencanaan materi bahan ajar yang akan disampaikan guru kepada siswa sesuai dengan tujuan. Nah, pembelajaran yang berupa kompetensi dasar dan indikator yang telah dirancang sebelumnya dapat bersumber dapat bersumber belajar yang bermacam-macam sesuai dengan kriteria pemeliharaan materi pembelajaran. Nah, materi atau bahan pelajar yang telah dirancang oleh guru harus sudah terseleksi dan terorganisir disesuaikan dengan tingkat kemampuan belajar siswa yang akan belajar. Nah, apakah muatan itu pada ranah pengetahuan pada tingkat rendah, menengah, atau tinggi? Dan demikian juga ranah pemahaman dan ranah keterampilan. Guru memberikan materi yang terstruktur mulai dari tingkat yang paling mudah sampai tingkat yang paling sulit. Nah, dalam mendesain materi pembelajaran ini ada beberapa hal yang penting yang harus kita lakukan oleh seorang guru atau seorang dosen
dan hal ini pula yang akan menentukan sempurna atau tidaknya desain metode pembelajaran, yaitu pengumpulan informasi dan peta konsepnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Eh, Terima kasih.